Hai, ketemu lagi kita pada mata sejarah. Selamat menikmati, selamat kalian melihat di channel Putrajaya Foundation. Oke, nah kita masih membahas masalah demokrasi di masa Orde Baru sampai Reformasi. Ini mengenai kalau kemarin demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sekarang kemanakah arah perkembangan demokrasi tersebut yang ada di Indonesia? Tapi masih ingat ya, yang di sini dibahas adalah masih masalah politik, ekonomi pada masa Orde Baru tersebut sampai awal reformasi itu. Oke, nah di sini uh, di dalam amandemen ya Undang-Undang Dasar 45 ada penegasan bahwa sistem pemerintahan presidensial, yaitu ingat ya di masa Soekarno itu ada masa sistem presidensial. Mengapa? Karena presiden ikut serta di dalamnya sebagai peran utama gitu ya. Tetap dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya. Nah, secara langsung. Juga pengisian kabinet telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ingat bahwa dalam suatu pemerintahan siapapun presidennya, nah presiden itu dibantu, presiden dan wakilnya dibantu oleh menteri-menterinya. Jadi beliau pada pemerintahan tersebut membuat kabinet, ya terserah mereka apakah kabinet namanya, seperti masa sekarang adalah seperti kabinet gotong royong seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah terus di sini kita bisa lihat bahwa ada berapa poin di situ, sekitar 4 poin. Nah, di sana dikatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, itu tadi saya katakan, menteri diangkat bisa punya juknis masing-masing, pekerjaan masing-masing, membantu presiden dalam melaksanakan tugas negara. Kedua, menteri-menteri ya, menteri negara tadi diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi ingat kalau presiden, MPR dan PR yang memberhentikan dan mengangkat. Tetapi kalau menteri adalah presiden, karena presiden yang mengangkat menteri tersebut. Oke, nomor 3. Setiap menteri yang diangkat itu tadi membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa setiap menteri itu punya juknisnya masing-masing. Ya, tidak ada saling tumpang tindih, ada tugas mereka masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan kepada presiden, seperti itu. Nomor 4, nah pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara itu sudah diatur dengan undang-undang. Jadi tidak bisa sembarang copot. Pembentukan istilahnya, pengubahan misalnya ada reshuffle kabinet namanya, misalnya ada menteri situ yang dikeluarkan atau menteri itu diganti, itu udah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan kesenangan yang sangat besar kepada presiden sebenarnya. Nah, dalam proses pengisian kabinet ataupun menentukan menteri negara, itu ada hak presiden di sana ya. Hal inilah yang kemudian berdampak buruk pada masa Soekarno. Mengapa saya katakan berdampak buruk? Ya, pada masa Soekarno itu, Presiden Soekarno itu membentuk kabinet sampai 100 menteri. Bayangkan berapa banyaknya menteri dalam satu kabinet tersebut. Nah, selanjutnya, tetapi sejak diadakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, kekuasaan presiden dalam pembentukan menteri menjadi terbatas, ya. Bukan dia sepenuhnya yang terjun untuk mengangkat si A si B sebagai menteri tersebut. Udah agak terbatas ya. Hanya ditetapkan sebanyak 34 menteri saja. Nah, yang diwarnai dengan model kepartaian. Nah, di sini dibentuk partai, misalnya partai A, B, C, D seperti itu. Jadi di Indonesia pada masa itu mempunyai partai yang majemuk atau multi partai, banyak partai seperti itu. Dan masih masa ini ya, multi partai di sini ya, yang masuk multi partai di sini adalah dalam sistem presidensial ya, masa presidensial berarti masa pemerintahan presiden itu, nah merupakan perpaduan yang sulit. Nah, sulit sekali dan sering tidak didasari oleh kesamaan ideologi. Nah, melainkan untuk kepentingan kekuasaan. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini presiden ya sangat sulit untuk menghadapi ini. Kenapa? Partai-partai yang banyak tadi itu saling mendukung golongannya, partainya, otomatis cabang dua ya. Sementara tujuan tadi adalah untuk membentuk bagaimana negara itu mengalami kemajuan, kemakmuran untuk kepentingan masyarakat atau rakyat. Nah, di sini kenapa tidak didasari kesamaan ideologis? Kita tahu ideologi kita adalah
Pancasila. Kita berpatokan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau setiap partai tadi terbagi pikirannya antara ideologi dengan kepentingan politik atau kepentingan kelompok, maka sangat susah untuk mencapai yang diharapkan seperti itu. Nah, terus pada awal reformasi terdapat lebih dari 100 partai, ya, yang muncul itu menjelang pada pemilu 1999. Nah, meskipun demikian jumlahnya, tetapi makin lama semakin berkurang hingga pada tahun 2014. Next, presiden yang terpilih. Nah, di sini ada poinnya bahwa presiden yang terpilih itu cukup kuat dan menjadi modal utama untuk menegakkan demokrasi sebenarnya. Ya, tergantung pemerintah tersebut pada saat itu demokrasi apa yang dipakaikan. Yang penting tidak lepas dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 untuk kepentingan rakyat. Nah, tetapi tidak banyak yang berarti, ya. Mengapa demikian? Jika berhadapan dengan proses politik tingkat elit partai. Maksudnya, misalnya kalau ketemu dengan tingkat elit partai, otomatis nanti ada misalnya titipan, ya, ada istilahnya titipan partai ini sekian orang nanti nitip sekian. Nah, seperti itu. Nah, titipan-titipan inilah yang sebenarnya tidak boleh berlaku. Karena apa? Kita memilih menteri atau pejabat itu adalah profesionalnya, bukan berdasar titipan atau partainya, bukan berdasar dari partai mana dia berasal, seperti itu. Terus presiden, ya, presiden perlu membentuk koalisi partai yang terdiri dari dua kelompok, yaitu ada satu kelompok yang mendukung dan kedua kelompok yang oposisi. Harus ada seperti itu. Nah, agar apa? Agar berjalan pemerintahan yang kuat dan presiden sering memberikan jabatan menteri kepada elit partai tersebut. Contohnya, ya, ini misalnya mungkin belum paham, misalnya nih ada partai yang anggotanya banyak terdapat situ, yang banyak menjabat di situ, akhirnya ada penitipan yang saya katakan tadi. Nah, itu seberapa salah keadaan presiden seperti apa? Kalau ini masih berlaku, susah kita untuk mendapatkan suatu keadilan dalam sistem pemerintahan. Nah, itu tergantung kepada presidennya. Nah, terus kondisi ini sering melahirkan dualisme loyalitas. Ini yang saya katakan tadi. Maksudnya dualisme loyalitas ini, mereka itu berpikir kepada pemerintah dan kepada bentuk elit partai tersebut. Jadi mana satu mau diuntungkan, apakah ke pemerintahan atau ke partai atau golongan mereka, partai mereka tadi yang cenderung tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Karena apa? Koalisi terbentuk tidak didasari pada ideologi yang sama. Itu saya katakan di atas kan tadi bahwa kalau seandainya setiap partai mempunyai ideologi yang sama, apa ideologi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka mereka tidak akan terjadi perebutan kekuasaan dalam sistem pemerintahan itu. Nah, akibatnya apa? Sulit untuk mewujudkan solidaritas yang kuat dan menyatu demi kepentingan bangsa, seperti itu. Nah, munculnya masalah pasca formasi, ya, di sini adalah tidak adanya partai politik yang dapat menjadi panutan yang benar-benar menjadi contoh mewakili ideologi, ya, ataupun kebijakan tertentu dalam kepentingan masyarakat. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa setiap partai tadi mereka mementingkan golongannya, mengutamakan partainya, otomatis elit partainya, ya kan? Kenapa tidak ada persepsi yang sama? Nah, nanti siapa yang akan rugi? Ya rakyat, karena maksud kita ini adalah demokrasi untuk kepentingan rakyat yang banyak, seperti itu, bukan untuk golongan. Nah, terus saya katakan kemarin pernah saya katakan bahwa seandainya tidak ada yang berpatokan Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi Pancasila, itu mereka berarti tidak punya disiplin terhadap pemerintahan, seperti itu. Nah, terus peran partai lebih sebagai kendaraan yang bersifat demonstratif. Jadi seperti kendaraan digunakan oleh orang-orang elit di dalam partai tersebut tadi. Nah, pada saat pemilu, sebagai institusi demokrasi yang dinilai hanya sekedar melakukan mobilisasi saja, ya, tidak mengarahkan kepada masyarakat seperti apa tujuannya. Maka di sini pertanyakan, kemanakah arah demokrasi kita itu sebenarnya? Karena kalau masing partai, masing golongan, kelompok partai itu saling membela elit politiknya, bagaimana terbentuknya sistem pemerintahan untuk memihak kepada rakyat dengan ideologi Pancasila itu tadi. Nah, seperti itu, ya. Oke, perlu dilakukan pendidikan politik lagi. Nah, dilihat dari perkembangan ini, jadi perlu dilihatkan lagi pendidikan di bidang politik bagi generasi muda bangsa. Ya, seperti apa, membawa ke arah kemana bangsa ini, seperti itu. Terus sebagai modal untuk menjadi anggota parlemen dan akan mewakili aspirasi rakyat di dalam
parlemen tersebut yang mewakili wawasan politik yang baik dan akan menghasilkan kebijaksanaan baik pula. Nah, kalau politiknya generasinya tidak baik, maka tidak akan menghasil kebijakan politik yang baik pula, seperti itu. Nah, nih, demokrasi yang harus dikembangkan yaitu melalui pendidikan dan diintegrasikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan pemerintahan sebenarnya, sesuai dengan ideologi kita. Nah, bukan hanya sekedar menyambut pesta pemilu. Kita tahu bahwa pemilihan umum itu di Indonesia ada 5 tahun sekali ya untuk memilihkan presiden, sehingga kita lebih mengenal dengan namanya pesta demokrasi, pesta rakyat gitu ya. Nah, sebenarnya demokrasi itu mengarah kemana itu masih dipertanyakan. Nah, kalau demokrasi itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, udah mendarah daging di dalam generasi muda untuk sebagai wakilnya nanti di parlemen gitu ya, otomatis bisa artikan bahwa demokrasi itu seperti apa, bukan hanya sekedar pemilu atau pesta pora seperti itu. Nah, disinilah timbulnya ada suatu pertanyaan, ya kan, kemana harus diarahkan. Nah, terus adanya oligarki yang membuat keadaan semakin buruk, intervensi partai politik dalam penyusunan kabinet. Nah, ini yang sedang berbahaya. Kenapa? Partai yang banyak tadi merasa dia banyak menyumbangkan, istilahnya ya, ingin berkuasa dalam penyusunan kabinet, otomatis nanti berat sebelah ya, orang yang banyak partai, orang yang anggotanya banyak nanti akan banyak duduk di sana. Itu yang tidak boleh terjadi sebenarnya kalau di dalam negara demokrasi itu. Walaupun dari partai apapun, kalau dia menjunjung tinggi ideologi dan bisa mampu duduk di parlemen, dia boleh duduk di sana, seperti itu, bukan tergantung partainya. Nah, ini yang sering membuat program pemerintah menjadi terhambat karena ada intervensi campur tangannya ya, membuat pemerintah terhambat. Dan soal pendanaan bagi partai yang sebaiknya dirancang secara sah oleh pemerintah melalui APBN. Nah, sehingga dana bisa diawasi secara ilegal dan oligarki dapat dicegah yang berkuasa secara formal baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Nah, di sini maksudnya ya bahwa setiap partai, setiap pemilu tadi kita pasti mengeluarkan dana. Dana itu dari mana? Adalah dana negara. Nah, kalau tidak diawasi, maka terjadilah lubernya dana tersebut yang keluar. Nah, untuk menjawab ke arah mana dibawa perkembangan demokrasi Indonesia saat ini, akhirnya kita bertanya ya kan, arah mana mau dibawakan? Apakah rakyat sudah merasakan demokrasi seperti apa? Kita sendiri yang bisa menjawab bagaimana perkembangannya. Nah, masih banyak. Di sini bisa kita jawab ke arah mana harus dibawa. Masih banyak kita kajian, kita gali lagi harus lakukan. Mengapa? Karena sesungguhnya yang baru kita capai itu hanyalah sekedar sebatas demokrasi elektoral. Apa itu? Yaitu sekedar mendefinisikan bahwa pemilu yang diikuti seluruh lapisan masyarakat, adanya pesta pemilu, adanya demokrasi di dalam pesta pemilu tadi dalam memilih wakil, itu aja. Tapi kalau kita pikirkan ke arah kemana, masih perlu banyak kajian, masih perlu banyak penelitian, masih perlu banyak belajar tentang apa itu demokrasi tersebut, seperti sesuai apa yang diharapkan. Nah, terus dalam perjalanan sejarah masyarakat, negara, penduduk dunia, ya manapun itu beragam untuk sampai ke tahap demokrasi tersebut. Ya, mengapa? Kalau kita mengharapkan demokrasi yang sempurna, belum sama sekali. Kenapa? Masa transisi untuk menjadi negara demokrasi itu tidak diasumsikan sebagai sebuah proses yang sama dengan negara lain dunia. Jadi, setiap negara di dunia ini berbeda cara untuk mencapai demokrasi tersebut. Mungkin negara ini berperang dulu, mungkin negara ini revolusi dulu, atau seperti bagaimana atas pengakuan oleh negara lain dulu, menjalankan sistem pemerintahan seperti apa, terjadi demonstrasi, nah barulah bisa menuju ke demokrasi tersebut. Itu pun bukan sempurna, tapi step by step untuk mencapai ke arah tersebut. Oke, untuk arah perkembangan demokrasi Indonesia, ya, karena kita kemarin membahas tentang demokrasi sampai demokrasi terpimpin, demokrasi reformasi. Nah, sekarang dipertanyakan mana arahnya. Disinilah kita lihat bahwa arahnya itu untuk sementara ini hanya sebatas pemilihan umum untuk rakyat. Tetapi perlu kita butuhkan kajian-kajian banyak bagaimana untuk mencapai demokrasi yang sempurna itu tadi. Oke guys, terima kasih untuk teman kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.